Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini tepatnya jam 3.57 hari Senin, tanggal 8 Juni 2020. Jadi ini tuh hari pertama saya efektif kerja lagi setelah PSBB COVID-19. Dan sekarang saya mau berangkat ke stasiun Bogor, mau naik komuter lain ke kantor. Seperti apa keadaan di perjalanan di komuter lain dan sampai ke kantor setelah PSBB COVID-19. Nah, kalau kalian mau tahu, tetap ikutin. Nanti akan saya videoin perjalanan saya dari mulai nanti dari stasiun Bogor sampai ke kantor. Oke, dah. Halo semuanya, jadi sekarang saya udah di stasiun Bogor. Ini mau masuk ke dalam. Tadi berangkat dari rumah itu jam 4, sekarang sampai di stasiun Bogor lebih kurang jam 4.30. Tadi terakhir lihat jam. Ya, ini saya udah pakai masker, terus pakai sarung tangan, biar tetap safety. Kalau tadi saya lihat di Pasar Anyar sih masih nggak terlalu rame ya. Cuma biasanya kemarin saya lewat Pasar Anyar jam setengah 6 atau jam 6 tuh rame banget sih. Cuma tadi sih belum terlalu rame. Ini audionya kedengeran gak ya? Semoga kedengeran lah. Jadi sebenarnya saya udah nggak efektif ke kantor tuh lebih kurang 2 bulan semenjak PSBB. Tapi kemarin sempat ke kantor, tapi itu cuma sebentar aja, cuma dari jam 9 sampai jam 12 siang. Itu juga cuma beberapa hari aja. Jadi cuma ada keperluan urgen baru saya ke kantor. Terus hari ini tanggal 8 Juni 2020 udah mulai efektif lagi nih ke kantor setelah PSBB COVID-19 gitu. Jadi ini masa transisi tapi udah mulai efektif ke kantor. Nah, ini sudah di stasiun Bogor. Nanti kalian bisa lihat keadaannya seperti apa. Agak ngap karena ngomongnya sambil pakai masker ya. Nanti kalian langsung lihat sendiri aja seperti apa keadaannya. Oke, langsung kita lihat aja. Jadi ini udah masuk. Ini keadaan loketnya, ini masih jam setengah 5 pagi. Saya mau naik kereta jurusan ke Duri. Nanti dari Duri saya naik kereta ke Rawabuaya jurusan Tangerang. Ini di sini ada detektor panas ya. Kalau kalian mau lihat detektor panas. Jadi ini keadaan stasiun jam setengah 5 pagi. Nanti kita tanya ke security kereta jurusan Keduri. Ah, itu dia kereta kita. Kereta saya naik ke kereta jurusan Tanah Abang ke Angke. Ada di jalur 2. Tujuan Jakarta Kota, jadwal berangkat pukul 5.22 menit, rangkaian berangkat dari stasiun Citayam menuju Bogor. Jadi ada banyak security di sini. Kemarin sih security-nya tuh ngingetin gitu supaya kita jaga jarak, masker. Nanti kalian bisa lihat sendiri keadaannya kayak gimana. Harusnya sih ini kereta pertama sih. Ah, ini udah masuk keretanya.
Ya, jadi semuanya jaga jarak. Udah ada tanda merahnya masing-masing buat jaga jarak. Security juga tetap ngasih tahu semuanya buat jaga jarak. Dan kita tunggu di sini aja. Jadi ada banyak banget security-nya lagi briefing. Ini tanda buat diri. Iya, garis-garisnya ada nggak? Ada nggak? Belakang. Sesuai garis merah. Ayo Pak, sesuai garis merah Pak. Cari garis merah. Pintu akan ditutup, hati-hati pintu ditutup. Pelanggan mohon agar mengatur posisi dan segera dan kursi panjang diduduki hanya 4 orang dan kursi prioritas diduduki. Halo semuanya, balik lagi. Jadi kita udah mau sampai stasiun Duri. Tadi sih dari perjalanan dari Bogor kereta nggak terlalu penuh ya, cuma masih tetap ada jarak. Sampai tadi stasiun Tanah Abang. Sekarang kita udah mau sampai stasiun Duri. Di stasiun Duri saya mau transit pindah kereta ke kereta tujuan Tangerang. Nanti saya turun di stasiun Rawabuaya. Dan kondisi kereta komuter lain dari Tanah Abang sampai Duri udah kayak gini, maksudnya kondisinya seperti ini, jadi nggak penuh, bisa dilihat. Jadi sekarang itu lebih kurang jam 6:15. Jam 6:15 ini dalam perjalanan menuju stasiun Duri. Nah, nanti kondisinya seperti apa di stasiun Duri kita lanjut lagi nanti. Oke, jadi kita udah sampai di stasiun Duri. Selanjutnya kita pindah kereta ke kereta tujuan Tangerang buat naik kereta tujuan Tangerang menuju stasiun Rawabuaya. Kondisi di stasiun Duri jam 6:15 kayak gini. Nggak terlalu rame sih, masih jam 15. Kita mau pindah ke jalur 5 untuk naik kereta tujuan Tangerang, karena saya harus ke stasiun Rawabuaya. Ini jam 6:20 ya.
Para pengguna KRL yang terhormat, mulai 8 Juni 2020 diberlakukan aturan tambahan untuk menggunakan KRL sebagai upaya meminimalisir penularan COVID-19. Anak-anak di bawah usia 5 tahun atau balita mulai 8 Juni 2020 untuk sementara akan dilarang menggunakan KRL. Untuk orang lanjut usia atau lansia dapat menggunakan KRL hanya di luar jam-jam sibuk, yaitu pukul 10.00 sampai 14.00 siang setiap harinya. Dan bagi para pengguna yang membawa barang dagangan juga diatur waktu menggunakan KRL hanya pada jadwal kereta pemberangkatan pertama dan pada pukul 10.00 sampai 14.00 siang setiap harinya. Mohon kerjasama para pengguna untuk mengikuti ketentuan ini demi kesehatan. Jadi ini ada pengumuman. Isi pengumumannya itu peraturan tambahan mulai 8 Juni 2020 pengguna KRL itu bayi di bawah usia 5 tahun atau balita dilarang naik KRL. Terus untuk pengguna KRL yang membawa barang dagangan cuma boleh di jam keberangkatan pertama sama jam 10 dan sama periode jam 10 sampai jam 14, dan lansia boleh naik KRL cuma di periode jam 10 sampai jam 14 di luar jam sibuk. Jadi tadi intinya sih pas turun dari kereta Bogor sampai Angke, ini kan saya turun di stasiun Duri. Keadaannya nggak rame, sepi karena mungkin baru jam 6 lewat 15 juga. Tapi kalau misalnya hari biasa sih harusnya jam segitu biasanya saya naik kereta udah rame sih. Tapi ini masih sepi, maksudnya masih ada jarak lah, nggak terlalu rame. Dan ini sekarang saya lagi nunggu buat naik kereta tujuan Tangerang. Saya naik kereta tujuan Tangerang karena mau ke stasiun Rawabuaya, dan kondisi di peron tempat tunggunya kayak gini nggak rame. Untuk selalu menunggu di belakang dari taman peron berwarna kuning demi keselamatan diri Anda. Sekarang saya mau naik kereta tujuan Tangerang menuju stasiun Rawabuaya. Stasiun Jogo Musik Taman Kota Bojong-Indah, Rawabuaya, Kalender Polri, Batu Ceper, Tanah Tinggi, mengakhiri perjalanan stasiun Tangerang. Penggunaan 2212 rangkaian 12 kereta. Jadwal untuk berangkatan dari stasiun Duri pukul 6:36. Masuk jalur 1 KRL tujuan Angke Kampung Bandar, Raja Wali, Kemayoran, Gang Setiop, Kramat, Pondok Jati. Mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara jalur 1 dari KA 1715 rangkaian. Kita naik kereta tujuan Tangerang. Kondisinya nggak terlalu rame. Tadi juga dari Tangerang ke arah sini nggak terlalu rame juga kondisinya. Ini kondisi di dalam kereta tujuan Tangerang jam 6, lebih kurang jam 6.20 ya. Kosong, sepi. Tapi tetap di jarak. Di kursi panjang maksimal cuma 4 orang dan di kursi prioritas maksimal cuma 2 orang. Kursi panjang biasanya bisa 7 orang sih. Kadang sampai 8 orang kalau misalnya yang duduknya kecil-kecil. Oke, nanti saya lanjut kalau misalnya saya udah sampai di stasiun Rawabuaya dan menuju ke kantor. Oke, kita udah sampai di stasiun Rawabuaya. Dari sini nanti saya naik Gojek, Goret atau Gokar. Kalau kemarin-kemarin sih saya naik Gokar, soalnya Goretnya nggak ada kan, selama PSBB di blok tuh Goretnya. Infonya sih hari ini Goretnya udah ada lagi nih, bisa ngangkut orang. Nah, nanti saya mau cek udah ada atau belum. Kalau udah ada ya saya naik Goret aja, soalnya dari stasiun Rawabuaya sampai kantor deket, cuma 5 menit juga sampai.
Kita udah sampai di stasiun Rawabuaya. Kondisinya seperti ini, nggak terlalu rame sih. Biasanya rame sih kalau sebelum PSBB. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Jalur 1 dari arah barat dengan dipersiapkan masuk ke tujuan stasiun Duri rangkaian 12 kereta. Dari sini saya mau pesen Gojek, GoRide atau GoCar. Kalau kemarin-kemarin pas saya ke kantor selama masa PSBB itu saya pesennya GoCar karena nggak ada GoRide kan, GoRide-nya di blok, nggak boleh ngangkut orang. Infonya sih hari ini GoRide-nya udah aktif lagi nih. Kalau udah aktif lagi ya saya mau pakai GoRide aja, lebih murah. Karena ya dari sini ke kantor dekat juga, cuma 5 menit gitu. Jadi kalau misalnya naik GoCar tuh saya ongkosnya dari stasiun Rawabuaya sampai kantor tuh 18.000 pakai GoPay. Kalau naik GoRide tuh ya cuma 10.000 aja. Mending pakai GoRide gitu. Soalnya cuma deket aja sih. Saya udah keluar stasiun Rawabuaya, sekarang saya mau pesen Gojek. Saya lihat infonya sih hari ini udah ada GoRide nih, karena oh iya bener. Jadi udah ada GoRide, saya mau pesen Gojek dari stasiun Rawabuaya ke kantor. Jadi kantor saya itu di daerah Kembangan, di Puri Matahari Tower. Oh, GoRide-nya jadi 13.000 satu orang. Kalau Go Bluebird, naik Go Bluebird aja lah. Go Bluebird 13.000 sampai 16.000. Naik Go Bluebird nanggung. Saya lagi nunggu dulu. Ada nggak nih Go Bluebird? Kalau susah saya naik Gojek aja lah. Ini Gojeknya udah banyak di sini. Oh ada sih. Jauh nggak ya dia? Kalau misalnya di alamat saya mau naik GoRide aja lah. A few moments later. Go Bluebird, saya naik Bluebird aja. Jadi naik GoRide itu ongkosnya 13.000, biasanya 10.000 sih kalau nggak kayak gini. Terus naik Go Bluebird ongkosnya 13.000 sampai 16.000. Ya wes lah, naik Go Bluebird aja. Kemarin saya naik Go Bluebird ongkosnya 16.500. Ya masih agak riskan juga sih naik GoRide gitu. Kalau tadinya kalau misalnya dia lama Go Bluebird-nya atau GoCar-nya saya mau naik Gojek aja GoRide. Tapi cepet sih, ini udah jalan. 2000 years later. Oke. Bluebird-nya udah datang, saya naik langsung ya. Pagi Pak. Oke, jadi ini udah di dalam Bluebird. GoRide-nya udah bisa angkut orang ya Pak, tadi saya lihat. Jadi GoRide-nya udah bisa angkut orang, cuma naik Go Bluebird aja lah. Ongkosnya nggak beda jauh. Nah dari sini ke kantor lebih kurang paling 5 menitan, dekat jaraknya. Di depan ya, nggak tahu nih udah dibuka atau belum gerbangnya. Kemarin sih ditutup. Kalau dibuka langsung ke lobby aja Pak.
Oh, dibuka deh. Ditutup Pak, di depan aja. Masih ditutup gerbangnya. Gerbang depan aja. Nah, sini aja Pak. Iya, GoPay. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, jadi kita udah sampai di kantor. Selanjutnya sampai sini dulu videonya, nanti di dalam paling kita video lagi. Udah, kita udah sampai kantor. Dah. Oke, sekarang udah sampai di kantor. Saya emang biasa datang ke kantor jam segini. Biasanya nyampe kantor jam tujuan. Ya, ini baru banget sampai, belum grooming, belum sarapan. Jadi sengaja memang saya kalau berangkat kantor tuh lebih awal datangnya, supaya nyampe kantor bisa rapi-rapi dulu, bersih-bersih dulu. Karena tadi kan di kereta tidur lagi. Terus sarapan dulu. Nanti mungkin sampai jam 7:30 lah bersih-bersih, sarapan. Nanti jam 8 baru kerja lagi. Ini saya nggak di meja kerja saya, soalnya ada teman kantor, nggak enak lah ambil video ini saya di sini. Backlightnya ya, nggak sih ya, nggak backlight. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, video perjalanan ke kantor efektif bekerja per tanggal 8 Juni 2020 setelah PSBB COVID-19. Nah, seperti apa nih perjalanan pulangnya nanti? Tetap ikutin, pantengin terus Periksa Reka-Rega, nanti kalian bisa temuin update-update video terbaru dari kami. Dah.